Kami percaya Tuhan ada di tempat ini dan siap menyampaikan kebenaran-kebenaran-Mu kepada kami umat-Mu melalui hamba-Mu. Urapilah hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami umat-Mu dituntun pada jalan kebenaran. Kami memahami siasat dan tipu muslihat iblis yang berusaha menjatuhkan kami, dan kami menolaknya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami berkemenangan, karena jika Tuhan di pihak kami, siapa yang akan berani melawan kami? Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus, kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Malam hari ini saya mau bicara tentang bahaya okultisme. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 12 akan menjadi dasar dari pemberitaan firman malam ini. Bahaya okultisme. Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup pada akhir zaman, kita harus menyadari bahwa kita sebetulnya berada pada medan peperangan yang sangat hebat antara kuasa terang yang dipimpin oleh Tuhan Yesus dan kuasa kegelapan yang dipimpin oleh iblis, si Lucifer itu. Dan hari-hari ini karena setan tahu waktunya tidak lama lagi, dia berusaha kerja lembur menyesatkan banyak orang. Beberapa minggu yang lalu di Detroit di Amerika Serikat telah diresmikan patung Lucifer. Dan saudara-saudara, banyak orang hadir di dalam peresmian patung Lucifer yang memang jelas-jelasan menyembah setan. Beberapa bulan sebelumnya ada gereja setan yang diresmikan di Kolombia dengan salib terbalik di atas mimbar dan dengan penghujatan kepada Yesus Kristus. Bahkan Fox Studio, salah satu channel televisi yang sangat terkenal di Amerika Serikat, melansir sebuah film serial dengan judul Lucifer. Dan memang dikisahkan tentang si iblis ini yang menjadi manusia, seorang pria yang sangat tampan dan sangat sulit bagi seorang wanita untuk menolak rayuannya. Saudara, semua ini menunjukkan bahwa iblis sudah tidak tutup-tutupan lagi. Sudah terbuka, jelas-jelasan, terang-terangan melakukan serangan kepada orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Bahkan di dalam dunia anak-anak pun infiltrasi iblis itu berusaha dilakukan. Misalnya sekian tahun yang lampau kita lihat ada film kartun, yaitu setan yang dianggap lucu, namanya Casper. Lalu anak-anak bilang, oh setan lucu ya, kita bisa berteman dengan dia. Alkitab berkata, kenakan selengkap senjata Allah melawan tipu muslihat iblis, terutama pada akhir zaman. Nah saudara-saudara, apa yang saya kemukakan tadi merupakan bagian daripada okultisme. Apa itu okultisme? Okultisme berasal dari kata Latin occultus, yang artinya gelap, gaib, tersembunyi, misterius atau rahasia. Dengan kata lain, okultisme adalah kepercayaan tentang kuasa gelap, kepercayaan tentang iblis dan roh-roh jahat yang mengikutinya. Nah saudara, ada beberapa bentuk okultisme yang kita perlu pahami. Yang pertama adalah tahayul. Tahayul adalah kepercayaan pada sesuatu yang sebetulnya hayalan, yang sebetulnya adalah kebohongan.
Tetapi karena sudah menyebar di tengah masyarakat, dianggap sebagai sebuah kebenaran. Atau kalau orang merasa bahwa secara logika nggak masuk akal, mereka agak segan melanggarnya. Karena dianggap melanggar tabu yang bisa mendatangkan bencana. Misalnya, angka 13 dianggap sebagai angka sial. Sehingga kalau orang bikin hotel bertingkat, ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu langsung lompat angka 14. Tidak ada angka 13-nya. Kalau rumah ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang bagian 13 nggak mau, diganti 12A supaya aman. Sekarang ada tambahan lagi, angka 4 pun tidak diinginkan. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 dan sebagainya. Ini kan merupakan bagian daripada tahayul sebetulnya. Ada orang mau beli rumah, rumahnya udah dilihat cocok, kamar tidurnya cocok, ruangan yang lain pokoknya dia udah srek lah. Ketika dia mau bayar, saudaranya telepon. Dia bilang, menurut saya jangan dibeli itu rumah. Kenapa? Letaknya kurang strategis. Tusuk sate. Carilah yang tusuk konde supaya banyak berkatnya. Lah ini kan tahayul, saudara-saudara. Ada orang percaya bahwa kalau mendengar suara atau bunyi burung hantu itu adalah pertanda kematian yang akan terjadi. Banyak ibu-ibu hamil di Timor misalnya tidak berani keluar malam kalau mereka sedang mengandung karena katanya anaknya akan dimakan oleh roh jahat. Dan kalau terpaksa pergi malam, mereka harus bawa jarum atau peniti. Karena setan paling takut sama jarum atau peniti. Ini kan jelas adalah tahayul, saudara-saudara. Kadang-kadang kita nggak sadar akan hal itu. Naik mobil malam-malam, sudah jam 12 malam. Lewat jembatan, klakson, tidit. Sampai yang sebelah tanya, loh ngelaksonin siapa? Wong sepi begini. Dia bilang, permisi sama yang nunggu jembatan. Lah ini kan tahayul, saudara. Bahkan kadang-kadang ibu-ibu tanpa sadar mengajarkan tahayul kepada anaknya. Nak, jangan duduk di atas bantal. Kenapa mah? Nanti bisulan. Pada apa kaitan antara bantal dan bisul, saudara? Nah ini adalah bentuk-bentuk tahayul yang ada dalam masyarakat. Dan kadang-kadang ada orang sudah ke gereja ngaku diri Kristen. Tapi kepercayaan kepada tahayul nggak hilang-hilang. Bagaimana cara kita menghadapi okultisme dalam kadar yang paling rendah, yaitu tahayul ini? Yang pertama, kita harus kritis, pakai akal sehat. Karena banyak orang kalau pemikirannya sudah gaib atau mistik, suka menghubung-hubungkan semuanya dengan kuasa gelap. Padahal tidak ada kaitan, jadi kritislah, pakai akal sehat. Yang kedua, kita juga harus sadar bahwa di balik tahayul itu sebetulnya ada iblis yang berusaha untuk merugikan kehidupan kita. Dan kita harus waspada mengenakan senjata rohania. Dan yang ketiga, kita harus memberantas tahayul dalam nama Yesus. 1 Timotius 4 ayat 7 berkata begini. 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah apa? Tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Jadi jelas Alkitab sangat anti kepada tahayul. Dan kalau ada Bapak Ibu Saudara yang hadir hari ini, tapi engkau masih percaya kepada tahayul yang telah kita dengar dari nenek moyang, tolak dalam nama Yesus. Aku tidak percaya lagi. Aku hanya percaya kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan memberikan kekuatan, kemenangan, berkat, damai sejahtera. Sedangkan tahayul merugikan. Siapa yang setuju dengan saya? Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Bentuk okultisme yang kedua adalah spiritisme. Spiritisme adalah kepercayaan bahwa orang mati masih dapat berhubungan dengan orang yang hidup. Dan kenapa ada orang yang mencoba melakukan hubungan secara spiritisme dengan arwah-arwah orang yang sudah mati? Karena mereka ingin minta petunjuk.
Engkong sudah mati, didatengin kuburannya. Kong, jodoh saya siapa ya Kong? Dipikirnya orang mati bisa membawa berkah kepada orang hidup. Atau kadang-kadang orang tanya kepada arwah karena ingin tahu penyebab sesuatu terjadi. Misalnya, kalau ada orang mati, wah kenapa ya penyebabnya nggak tahu. Kita tanya aja kepada dukun. Dukun bisa menjadi perantara. Kalau memang benar semuanya bisa dilakukan dengan bertanya kepada arwah. Wah saudara sekalian, misteri-misteri yang masih susah dalam bagian kriminal di kepolisian dengan gampang bisa dipecahkan. Nih misalnya nih ya, waktu-waktu ini kan sedang diributkan di masyarakat. Ada yang meninggal, Mirna. Lalu ada yang ditangkap, namanya Jessica. Ini kan masih bingung siapa yang membunuhnya. Saudara tahu yang bunuh Mirna sebetulnya siapa? Bukan Jessica, bukan si Jessica, si Anida, saudara sekalian. Karena dia mati karena si Anida kan. Nah kalau misalnya kita memang bisa panggil arwah, dipanggil aja arwah orang mati, tanya yang bunuh kamu itu siapa? Yang masukin racun itu siapa? Tapi jelas ini adalah penipuan daripada si iblis. Beberapa bentuk spiritisme antara lain menggunakan benda, panggil jai langkung misalnya. Dengan rapalan-rapalan tertentu maka ada kuasa gelap yang bisa menggerakkan jangka, menunjuk arah tertentu. Atau kemudian kalau di Jawa Barat itu ada yang namanya kuda lumping. Saudara, orang menggunakan kuda lumping lalu kemudian makan kaca dan sebagainya. Ini adalah hubungan dengan kuasa gelap. Karena dengan cara yang wajar tidak mungkin dia mendapatkan kekuatan semacam itu kecuali secara spiritisme. Bunyi-bunyian, ada roh yang berbicara melalui orang yang kesurupan. Ada tarian atau musik adat yang seringkali ketika ditabuh itu dipercaya mengundang roh-roh jahat. Atau melalui dukun, medium, perantara yang diyakini bisa ngomong mewakili orang yang telah meninggal tersebut. Nah saudara tahu ada roh jahat yang sebetulnya bisa menyerupai orang yang meninggal. Alkitab berkata dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah di dalam Alkitab ada sebuah contoh kisah. Raja Saul doa sama Tuhan udah gak dijawab karena roh Allah sudah undur daripada dia. Dia hidup di dalam dosa. Lalu dia pergi kepada seorang dukun di Endor. Lalu minta dipanggilkan roh Samuel. Lalu tanya, kalau aku menyerang orang Filistin aku menang atau kalah? Saudara-saudara, lalu diyakini ada roh Samuel yang muncul lalu memberikan jawaban. Banyak orang bilang itu roh Samuel. Saya pribadi meyakini itu bukan roh Samuel. Mengapa? Sebab dikatakan roh itu muncul dari dalam tanah. Biasanya sesuatu yang ilahi, yang berasal dari Tuhan, itu dari atas. Roh Kudus turun ke atasnya seperti burung merpati. Kalau Alkitab bicara tentang nabi palsu yang bagaikan binatang yang keluar dari dalam bumi. Lagi pula di dalam dialog antara roh Samuel yang diyakini betul-betul Samuel. Ketika ditanya gimana saya akan menang atau tidak. Dia bilang kamu akan mati. Engkau akan bersama-sama dengan aku. Kamu akan mati, seluruh keluargamu mati. Betul saudara, dalam peperangan itu keluarganya mati. Tapi masih ada satu yang lepas, Mephiboset. Kalau dari Tuhan tidak boleh ada satupun yang keliru. Lagi pula Samuel berkata, hari ini engkau bersama-sama dengan aku. Saya yakin Samuel adalah nabi yang diurapi Tuhan. Dan dia mendapatkan tempat yang baik. Sedangkan Saul matinya bunuh diri. Apakah tempatnya akan sama dengan Samuel? Saya rasa tidak, saudara. Jika demikian, siapakah roh yang muncul itu?
Saya meyakini itu adalah roh jahat yang menyamar menjadi Samuel. Saudara, spiritisme juga bisa melalui adat budaya. Misalnya minta berkat ke tempat keramat, berdoa kepada arwah leluhur. Dan sebetulnya ini adalah penipuan iblis. Karena ketika kita melakukannya, kita sedang menyembah berhala. Ada orang-orang yang setelah orang tuanya meninggal, diminta untuk berdoa di depan fotonya. Saudara, sebagai tanda penghormatan. Saya mau bilang begini, kita harus menghormati orang tua kita. Karena Alkitab berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Apakah setelah orang tua meninggal sikap hormat itu boleh hilang? Tidak. Kita tetap menghargai apakah orang tua kita masih hidup ataukah sudah meninggal dunia. Menghargai dalam arti keteladanan yang bagus kita ikuti. Tetapi kita tidak boleh menyamakan penghormatan identik dengan penyembahan. Kalau doa itu bukan penghormatan, doa itu penyembahan. Saudara, kalau orang tua masih hidup, apakah kita pernah berdoa kepadanya? Tidak, bukan. Kita hanya berdoa kepada Tuhan. Mengapa setelah orang tua mati, dipasang fotonya, lalu kita berdoa kepadanya? Apakah orang tua yang mati berubah jadi Tuhan, sehingga kita harus berdoa kepada dia? Tentu tidak. Itu berarti bahwa penghormatan harus ada dalam hidup kita, tapi tidak pernah boleh berubah menjadi penyembahan. Alkitab dengan jelas menolak spiritisme ini. Pemanggilan arwah, bertanya kepada arwah. Saya bacakan Ulangan 18 ayat 10 sampai 13. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Jangan berhubungan dengan arwah orang mati. Karena ini kekejian yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Kenapa kita tidak boleh berhubungan dengan arwah orang mati? Sebab orang kalau sudah mati, rohnya sudah terpisah dari orang yang masih hidup. Ada satu ayat penting saya mau bacakan untuk saudara. Ayub 7 ayat 9 dan 10. Ayub 7 ayat 9 dan ayat 10. Berkata demikian. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati, baca bersama, tidak akan muncul kembali. Ayat 10. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Jadi kalau orang mati, dia pergi namanya ke alam maut. Dalam bahasa Ibraninya Seol. Dalam bahasa Yunaninya Hades. Hades itu dibagi dua. Ada Hades alam maut untuk orang tidak percaya. Ada alam maut untuk orang percaya. Yesus menyebutnya sebagai pangkuan Abraham atau Firdaus. Nah, jadi kalau orang mati, kemana dia pergi? Ke dunia orang mati. Dengan demikian dia tidak akan muncul kembali ke bumi ini. Kalau muncul lagi, berarti itu adalah roh jahat yang menyamar menjadi orang yang telah meninggal. Kalau dia muncul lagi, ayat firman Tuhan ini salah dong. Karena Ayub tadi bilang orang yang telah turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Loh, bagaimana jika seseorang melihat roh orang mati atau mendengar suaranya? Bapak saya misalnya sudah meninggal atau opa saya sudah meninggal.
Tapi saya lihat dia datang ngomong sama saya begini begitu. Itu benar-benar loh, wajahnya mirip banget. Yang betul itu penglihatan kita atau firman Tuhan? Firman Tuhan bilang orang yang turun ke dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Kalau muncul lagi berarti halusinasi. Saya dapat penglihatan, lihat-lihatan itu bukan penglihatan dari Tuhan. Sekarang ini banyak orang mengklaim dapat penglihatan ini itu dari Tuhan. Saya mau bilang banyak orang yang sebetulnya nggak dapat penglihatan dari Tuhan. Penglihatan palsu itu saudara. Dan sebagai orang Kristen kita jangan terkecoh karena hanya Alkitab yang merupakan patokan kehidupan kita. Dan bukan kata hamba Tuhan A, B, C, D. Atau kalau bukan halusinasi jelas itu adalah tipu muslihat daripada iblis. Yang menyamar menjadi malaikat terang atau yang menyamar menjadi si mati itu. Nah, dari sini kita melihat bahwa orang mati sudah terpisah dari orang hidup. Dan kita tidak boleh menghubungi arwah orang yang sudah meninggal. Ada yang bilang gini, ya kalau matinya itu wajar di rumah sakit, ya udah langsung ke alam maut. Tapi kalau matinya penasaran gimana? Dicekik orang, dibunuh orang. Kan di Jakarta itu ada cerita si manis jembatan Ancol. Wah itu matinya kan dibunuh orang. Jadi kadang-kadang dia datang membunuhi lagi orang-orang yang pernah membunuhnya. Saudara, saya mau bilang bahwa orang mati dengan cara apapun. Mati wajar di rumah sakit. Atau mati kecelakaan, mati dibunuh orang. Dia pergi ke alam maut. Dia tidak beredar-edar jadi kuntilanak, sundel bolong dan sebagainya. Jika demikian, kalau ada kuntilanak, sundel bolong, si manis jembatan Ancol, siapa itu? Apakah arwah orang mati? Tidak. Itu adalah iblis yang menyamar menjadi orang mati tersebut. Dan kita tidak boleh percaya kepadanya. Malah harus menolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, okultisme juga selain tahayul dan spiritisme terdiri dari ilmu ramal atau ilmu tenung. Tujuannya adalah untuk mengetahui nasib orang pada waktu yang akan datang. Cara untuk mengetahui nasib yang akan datang yang paling standar itu adalah ilmu astrologi atau horoskop. Kadang-kadang orang suka nanya, bintangnya apa? Aries girl. Bintangnya apa? Cancer boy. Bintangnya apa? Aquarius. Kira-kira begitu, saudara. Lalu kemudian orang percaya akan ramalan-ramalan berdasarkan rasi bintang. Itu astrologi. Saya mau bilang begini, ada beda antara astrologi dan astronomi. Kalau astronomi itu ilmu pengetahuan, science, tentang peredaran bintang-bintang. Jadi kalau saudara mau jadi astronot sekalipun tidak berdosa. Itu merupakan bagian daripada science, ilmu. Tapi astrologi itu sesuatu yang menyesatkan. Karena kita menganggap bahwa peredaran bintang, bulan dan sebagainya punya dampak untuk bisa menentukan takdir kehidupan kita. Saya mau bacakan Yesaya 47 ayat 12 sampai 15. Ini pandangan Alkitab kepada orang yang suka percaya astrologi. Bertahan sajalah dengan segala mantramu dan sihirmu yang banyak itu yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Mungkin engkau sanggup mendatangkan bantuan. Mungkin engkau dapat menimbulkan ketakutan. Engkau telah payah karena banyaknya nasihat. Biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit, yang menilik bintang-bintang, dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Astrologi. Apa yang terjadi? Sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar api. Mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api. Api itu bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan bara api untuk berdiam. Ayat 15.
Demikianlah faedahnya bagimu dari tukang-tukang jampi itu yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Masing-masing mereka terhuyung-huyung ke segala jurusan. Tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau. Orang yang percaya horoskop dan sebagainya dicampakkan ke dalam api. Karena ini merupakan perzinahan secara rohani di hadapan Tuhan. Ilmu ramal yang kedua adalah meramal dengan kartu. Meramal dengan garis tangan di kwamia. Meramal dengan bola kristal atau tafsir mimpi. Mimpi itu sesuatu yang wajar. Tapi kemudian kalau ditafsir-tafsirkan menurut buku primbon, nah ini yang membawa kita pada kesesatan. Bagaimana pandangan Alkitab tentang ilmu ramal atau tenung ini? Imamat 20 ayat 6 berkata demikian. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Jadi orang yang berhubungan untuk minta petunjuk tentang masa depan yang berkaitan dengan kuasa kegelapan, musuhnya yang menentangnya adalah Tuhan sendiri. Karena kita dianggap telah berzina dengan percaya kepada roh-roh jahat itu. Saudara, bentuk okultisme yang pertama yang kita harus hindari adalah tahayul. Yang kedua, spiritisme, pemanggilan arwah, percaya kepada arwah. Yang ketiga adalah ilmu ramal, ilmu tenung. Meramal hari baik, meramal tempat baik, ya ada geomantik, ada yang namanya hong shui. Tuhan bilang itu perzinahan rohani. Kita harus pegang firman Tuhan dan bukan kata-kata kosong manusia. Yang keempat, saudara sekalian, okultisme juga terdiri dari ilmu sihir, magic, ilmu guna-guna. Dan ilmu magic adalah perbuatan gaib yang biasanya dilakukan oleh dukun. Ada dua jenis praktek magic. Yang pertama disebut sebagai imitative magic. Artinya membuat tiruan daripada objek aslinya. Misalnya begini. Kalau ada orang ingin menyantet, ngerjain orang, maka dia bikin boneka yang diasosiasikan sebagai orang yang akan tenungnya itu, yang disantet, diguna-guna itu, lalu dia tusuk dengan jarum-jarum dan orang itu menjadi kesakitan. Diperiksa ke dokter semuanya normal, tapi ternyata dia mengalami kesakitan. Karena apa? Ada kuasa guna-guna. Atau kalau bukan dibikin boneka, ada lilin yang juga diperlakukan dengan cara demikian. Bentuk yang lain dari guna-guna disebut sebagai contagious magic. Artinya kontak dengan benda atau milik orang tersebut. Misalnya kalau dia gunting kuku, kukunya jatuh diambil, rambut jatuh diambil. Misalnya ada seorang pria senang sama seorang wanita, yang wanita dikejar-kejar terus gak mau, sampai saking jengkel dia bilang, aku gak sudi sama kamu. Diludahi, ludahnya diambil saudara-saudara, lalu diguna-guna. Gugur bunga karena miskin, gugur cinta karena angin. Bila cinta ditolak, dukun bertindak. Nah ini kira-kira ilmu magic saudara sekalian. Tujuannya apa? Ada bentuknya dua juga. Yang pertama namanya black magic, magic hitam. Tujuannya merugikan orang lain, menyantet orang lain, membuat orang sakit, bahkan berusaha membunuh orang. Tapi yang kedua disebut white magic, magic putih. Untuk perlindungan diri, menggunakan jimat supaya tidak bisa dikerjain sama orang lain yang juga punya ilmu. Atau banyak di masyarakat namanya pengobatan alternatif melalui orang-orang pinter. Ini disebut white magic. Tujuannya nolong orang kok katanya. Tapi saya mau bilang, apakah yang namanya black magic atau white magic itu sama-sama magic. Dan kepada yang namanya magic kita harus jijik karena Tuhan tidak menyukai hal tersebut. Ini adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Tapi dengarkan, ada satu kabar baik untuk saudara. Orang Kristen yang lahir baru
tidak bisa diguna-guna oleh orang. Orang Kristen yang lahir baru tidak bisa disantet. Kenapa? Karena kalau kita sudah lahir baru, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan Alkitab berkata, roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Saya mau bacakan ayatnya. Bilangan 23 ayat 23 berkata, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Tidak ada mantra, tenungan yang mempan kepada orang yang percaya. Satu ayat lain, 1 Yohanes 5 ayat 18. Ini ayat luar biasa. 1 Yohanes 5 ayat 18. Kalau bisa dimunculkan ayatnya, ya. Mari kita baca bersama, 2, 3. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Baca. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Siapa yang percaya? Si jahat tidak bisa menjamah orang yang sudah lahir baru. Karena Allah melindungi kita. Orang Kristen lahir baru nggak bisa disantet. Berusaha diserang bisa. Tetapi roh Allah akan melindunginya. Sehingga si iblis tidak bisa menjamahnya. Dengar nih baik-baik saudara. Saya rasa saya mesti ngomong juga ini. Beberapa hari yang lalu ada seorang rekan hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan kita harus sadar itu adalah kedaulatan Tuhan. Siapa manusia yang bisa menentang kedaulatan Tuhan? Tapi yang saya prihatin itu loh, orang-orang sekelilingnya yang ngakunya dapat penglihatan dan sebagainya. Saya bilang penglihatan palsu itu saudara. Kenapa? Oh, hamba Tuhan ini sedang diserang oleh iblis. Iblis dengan trisula, pakai jaring laba-laba dan sebagainya. Jadi kita perlu doakan, dia tidak boleh meninggal. Waktunya belum sampai buat dia. Dia diserang oleh iblis. Sampai akhirnya tidak bangkit lagi. Apakah itu berarti setan menang? Ini kan keliru sekali nih. Orang yang katanya dapat penglihatan. Saya mau bilang penglihatan palsu itu saudara. Jangan ada yang percaya. Orang yang sudah lahir baru tidak bisa dijamah oleh iblis. Kok ini bisa mati dibunuh oleh iblis pakai trisula, pakai jaring dan sebagainya. Saya tidak percaya. Lalu dikatakan karena malam peristiwanya didoakan sampai besoknya. Lalu diyakinkan ada perundingan sidang ilahi di sorga. Apa dibangkitkan lagi atau tidak? Dan itu cukup lama kan, hampir sehari. Pertanyaannya, apa Tuhan itu memang bingung? Bangkitin enggak ya? Bangkitin enggak ya? Saudara sekalian, seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan, dipanggil pulang oleh Tuhan, mendapatkan tempat yang terbaik bersama dengan Yesus. Tugasnya sudah selesai. Yang masih hidup ini loh, yang banyak bikin kacau. Ajaran sesat, saudara-saudara. Saya mau bilang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan punya kebenaran yang dinyatakan di dalam Alkitab. Itu sebabnya mari kita pegang pada kebenaran firman ini. Orang yang lahir baru tidak bisa disantet oleh iblis. Karena Roh Kudus akan melindunginya. Kematian bukan kekalahan. Kematian hanyalah perpindahan tempat. Dari tempat yang fana pada tempat yang baka. Dari dunia yang penuh dengan kelemahan, kesengsaraan, air mata, kematian. Pada kehidupan kekal di dalam kerajaan sorga. Tempat yang jauh lebih indah daripada kita. Karena itu jangan kita dikacaukan, dibingungkan. Dengan orang yang mengaku-ngaku dapat suara Tuhan, dapat penglihatan Tuhan dan sebagainya. Yang saya yakin bukan berasal dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menentang firman-Nya sendiri. Patokan yang tertinggi, sola scriptura. Harus cocok dengan firman. Kalau tidak cocok dengan firman, kita bilang sesat. Tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan kita harus sadar. Akan tipu daya kuasa iblis dengan macam-macam cara.
Tapi kita yakin roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Nah, apa yang menyebabkan pengaruh okultisme itu bisa terjadi dalam hidup seseorang? Yang pertama, karena warisan nenek moyang. Keluaran 20 ayat yang kelima berkata demikian. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Orang kalau nyembah berhala sampai keturunan ketiga, keempat, itu terus dikejar oleh setan untuk menancapkan kukunya pada keluarga tersebut. Setan diberi landasan untuk masuk. Sehingga walaupun orang, ini keturunan ketiga atau keempat dari nenek moyang penyembah berhala, gak pernah pergi ke dukun. Dia punya kekuatan tertentu. Suka bisa lihat setan, masuk rumah, ada setan. Ini ada setan. Sehingga ada orang sekarang rasanya peka sekali sama setan. Di sini ada setan, di sini setan, di sini setan. Saya mau bilang, kita itu mesti minta sama Tuhan. Tuhan jadikan saya orang yang peka Tuhan. Bukan peka setan, saudara. Dikit-dikit setan, dikit-dikit setan. Dari mana kekuatan ini datang? Belum tentu loh dari Roh Kudus. Bisa karena warisan nenek moyang yang dulu adalah penyembah berhala. Dan di dalam pelayanan kita tidak boleh bercampur antara roh-roh gelap dengan apa yang diyakini sebagai Roh Kudus. Karena roh jahat atau roh Tuhan tidak pernah mau kompromi dengan roh jahat. Kita harus tolak semuanya yang bukan berasal dari Roh Kudus. Pengaruh okultisme juga bisa terjadi karena kontak dengan kuasa okultisme. Pergi ke dukun, dimandikan air kembang, punya jimat dan sebagainya. Atau melalui pemindahan, transfer seorang dukun yang dengan kekuatan magis yang luar biasa. Memegang seseorang dengan rapalan, dengan doa-doa. Sehingga orang itu akhirnya dikuasai oleh kuasa kegelapan. Diikat oleh kuasa iblis. Itu bisa terjadi. Jika demikian, bahkan kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara, tanpa setaumu pada waktu dulu, sebelum kita belum percaya kepada Yesus, pernah dimandikan air kembang, pernah diberi jimat-jimat, pernah berhubungan dengan kuasa gelap, pernah punya orang tua, kakek, nenek, sampai keturunan ketiga, keempat di atas kita yang menyembah berhala. Kalau ada di antara kita yang mengalami hal sedemikian, maka kita perlu dilepaskan dari belenggu okultisme. Bagaimana supaya kita mengalami kelepasan? Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah pembebas sejati. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Yang kedua, kita harus mengaku dosa. Termasuk dosa-dosa yang dilakukan oleh nenek moyang kita yang mungkin belum dibereskan sampai generasi saudara. Kita harus tolak semuanya dalam nama Yesus. Dan yang ketiga, kita melakukan doa pelepasan. Doa pelepasan artinya, Tuhan ampuni saya. Saya atau keluarga saya pernah berhubungan dengan kuasa gelap. Tapi mulai hari ini saya tidak percaya lagi. Saya tidak mau hubungan lagi. Saya hancurkan semua landasan yang pernah dibangun untuk setan bercokol dalam keluargaku. Anya engkau iblis, pergi keluar dalam nama Yesus. Saya lepas, bebas oleh kuasa Tuhan. Karena saya manusia baru dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya, bisakah kita berdoa sendiri untuk melepaskan keterikatan kita? Jawabannya bisa. Asal engkau sungguh-sungguh berdoa kepada nama Yesus. Karena yang melepaskan kita itu bukan pendeta atau hamba Tuhan yang mendoakan kita. Yang melepaskan kita adalah Tuhan Yesus. Siapa yang berdoa dengan segenap hati kepada Tuhan diberi kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Mengikat kuasa setan supaya tidak bermanifestasi dalam hidup kita. Dan melepaskan orang yang terikat menjadi bebas. Tapi jika keterikatannya itu cukup lama, cukup parah, sebaiknya ada teman seiman yang ikut mendoakan.
Bukankah 2 lebih baik dari 1? Dan tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Sehingga ketika doa pelepasan, ketika terjadi manifestasi, lebih baik kalau ada 2-3 orang yang mendampingi kita sehingga dia bisa mensupport kita di dalam doa. Sehingga proses kelepasannya bisa segera terjadi. Tapi kalau ditanya, bisakah kita berdoa pribadi dan minta kelepasan dalam nama Yesus? Bisa. Karena kita tidak perlu bergantung kepada manusia. Orang lain hanya mendukung, mensupport kita. Kadang-kadang loh saudara, ketika kita doakan orang yang kesurupan, kerasukan setan, keluar. Itu orangnya bisa ngomong gini, ya, roh jahatnya ngomong lewat orang ini. Saya dulu itu diminta baik-baik, dan orangnya aja nggak mau saya keluar. Kok kamu suruh saya keluar? Loh saudara, kalau orangnya didoakan, tapi dianya nggak mau lepas, ya susah. Harus diinjili dulu, sampai dia bilang, saya mau lepas, saya mau tinggalkan. Jauh lebih mudah proses pelepasannya terjadi. Yang keempat, untuk lepas dari belenggu okultisme, musnahkan jimat yang ada. Saya dari sejak dulu seringkali doain orang lalu bawa jimat-jimatnya, dibakar dalam nama Yesus Kristus. Sehingga keterikatannya benar-benar bebas oleh karena kuasa Tuhan. Jangan sampai ada landasan lagi. Apapun jimat-jimat yang pernah saudara miliki, dititipkan oleh orang tua dan sebagainya, bakar, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tapi begini saudara, jangan anggap semua patung itu pasti jimat. Karena ada orang ekstrim juga, patung si Unyil, si Kinoi dan sebagainya. Wah, dia babat semuanya. Apalagi kalau patung itu bukan milik pribadi. Jadi kadang-kadang ada anak muda dengar, wah orang tua saya ternyata penyembah berhala ya. Pulang itu bawa tongkat saudara. Lalu patung-patung punya bapaknya yang belinya mahal tuh dipecahkan semua. Buak begitu. Loh itu kan bukan milik kita. Pemiliknya harus dengan sadar membuang itu, memusnahkan itu kalau dia tahu memang di dalamnya ada isi kuasa kegelapan. Musnahkan jimat yang ada. Dan yang paling penting, kita harus mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang juga ada semacam kebiasaan, kecanduan dilepaskan. Begini saudara, ada orang setelah didoakan dalam nama Yesus, setan keluar. Setan udah keluar, berapa waktu lagi dia minta hamba Tuhan yang lain melepaskan dia lagi. Nanti kalau ada pendeta minta dilepaskan lagi, terus berulang-ulang. Karena dia pikir setan itu keluar. Nanti kalau dia bikin salah, masuk lagi, keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, nggak ada setan yang berani masuk ke dalam diri kita. Apa Roh Kudus mau sharing kamar di dalam hati kita? Roh Kudus kamar kiri ya, kamar kanan roh setan. Mana ada saudara sekalian? Setan yang sudah diusir keluar. Harus kita izinkan Yesus melalui Roh Kudusnya tinggal dalam hidup kita. Setan ada di luar, berusaha mengganggu kita. Tapi kita bisa tolak dalam nama Tuhan Yesus. Setannya nggak keluar masuk. Seperti kalau ada orang digigit nyamuk Aedes aegypti. Lalu akhirnya dia demam, ternyata kena DB, demam berdarah. Pertanyaannya, orang kalau demam berdarah, apa gara-gara makan nyamuk 10 biji? Tidak kan? Nyamuknya di dalam apa di luar? Di luar, menggigit. Ada pengaruhnya ke dalam. Tetapi orangnya sendiri tidak pernah makan itu nyamuk. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, kita harus menggunakan selengkap senjata Allah. Sebab kalau kita memberikan kesempatan, setan bisa menyerang dari luar, tapi tetap merugikan hidup kita. Jadi yang paling penting, bukan pelepasan terus-menerus, tapi hiduplah di dalam pertobatan. Misalnya saudara punya borok. Boroknya nggak pernah diobati, laler banyak datang. Gimana caranya supaya laler tidak datang? Bukan dengan cara hus. Sebentar dia pergi datang lagi. Cara yang paling efektif, obati boroknya sampai sembuh. Maka lalat tidak akan datang lagi. Kalau ada dosa dalam hidup kita, bertobat, tinggalkan semuanya.
saya percaya iblis tidak akan bisa menyerang dan menghancurkan kita. Karena kita bilang roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Siapa yang malam hari ini berkata, Tuhan, aku ngerti kebenaran firman-Mu, bahwa iblis berusaha memperdaya saya. Tetapi di dalam doa aku yakin kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Doa malam seperti ini membangun manusia roh kita. Sehingga Roh Kudus itu berkarya lebih nyata, lebih kuat. Dan roh iblis dipatahkan di dalam nama Yesus. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang dulu pernah mungkin mandi air kembang, dimantrai, punya jimat. Engkau punya keturunan yang belum terlepas dari ikatan kuasa gelap. Yang malam hari ini saudara mau berkata, saya mau bebas sempurna oleh kuasa Tuhan. Di dalam doa malam hari ini akan ada pelepasan yang sempurna. Karena Yesus, Sang Pembebas kita, ada di tempat ini. Dan Dia memberikan jaminan kemerdekaan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Saya ajak kita nyanyi sebuah lagu. Tak usah ku takut, Allah besertaku. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Mari katakan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, Amin.